Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara menggerebek kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok. Kali ini polisi bergerak untuk menindaklanjuti laporan pengeroyokan dan menangkap pelaku. Sudut demi sudut disisir petugas dengan hati-hati, karena Kampung Bahari selama ini dikenal sebagai lokasi rawan. Bahkan pada terduga pelaku kriminal di sini, tak segan melawan polisi. Sabar semua, kumpul. Benar saja sesampainya di Kampung Bahari, polisi mendapatkan perlawanan dari sejumlah kelompok orang yang diduga dari pelaku pengeroyokan. Petugas yang datang diserang menggunakan petasan. Polisi pun membalas dengan menggunakan tembakan peringatan dan gas air mata. Setelah perlawanan bisa diredam, polisi pun menyisir permukiman padat penduduk untuk menangkap pelaku pengeroyokan yang dicari. Tak berselang lama, akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Berawal dari adanya laporan polisi terkait dengan peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh korban, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dan dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, telah berhasil diidentifikasi para pelaku dari pengeroyokan tersebut, yang diidentifikasi ada 5 orang pelaku, yaitu berada di Kampung Muara Bahari di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari 9 orang yang dilakukan pengamanan tersebut, kemudian dilakukan tes urin, 8 orang positif. 8 orang positif, dan dari 8 orang itu 2 orang dipastikan adalah sebagai pelaku dari kasus pengeroyokan yang tadi. Hasil penggerbekan ini, polisi tak cuma menangkap 9 pelaku kriminal, tapi juga barang bukti yang berkaitan dengan bandar narkoba di Kampung Bahari, seperti sabu seberat 3 gram, alat isap sabu, senjata api airsoft gun, hingga senjata tajam. Ilham Aprianto melaporkan. Pecandu judi online nekat menculik anak dan minta tebusan 150 juta rupiah. Evakuasi dramatis para penambang yang terjebak longsor. Tak tahu lagi harus kemana, beruang madu satwa yang dilindungi ini terusir dari rumahnya sendiri. Selamat pagi, senang sekali Fakta 62 kembali menemani hari Rabu ini bersama saya, Ratu Nabila. Dan kita langsung ke rangkaian fakta berikutnya. 17 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pendudukan lahan BMKG oleh Ormas Grip Jaya. Bahkan Ketua Ormas Grip Jaya Tangsel juga terindikasi positif gunakan narkoba. Sebanyak 17 orang ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pendudukan lahan milik BMKG yang berlokasi di Jalan Pondok Betung Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Belasan orang itu terdiri atas anggota Grip Jaya hingga pihak yang mengaku ahli waris lahan. Selain itu, Ketua Ormas Grip Jaya Tangsel juga terindikasi positif narkoba. Hal ini terungkap saat dilakukan pemeriksaan mendalam. Selain itu, polisi juga menemukan indikasi terjadinya kasus pungutan liar yang dilakukan anggota Grip Jaya kepada pedagang seafood kaki lima hingga penjual hewan kurban. Maka itu polisi masih mendalami mengenai kasus tersebut. Kita sudah berhasil mengamankan sebanyak 17 orang. Kemudian di dalam pelaksanaannya kami sudah melakukan proses lanjut, yaitu melakukan proses terhadap penguasaan dan penggelapan aset. Ya. Kami sudah
menetapkan tersangka terhadap mereka, para pelaku. Kemudian terkait dengan percobaan pemerasan, tentunya kami masih perlu melakukan pendalaman untuk pemenuhan alat bukti. Sebelumnya tanah seluas 12 hektar lebih milik negara diduduki Ormas Grip Jaya. Ormas yang menduduki aset negara di Jalan Ceger Raya, Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, bahkan meminta uang ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah sebagai syarat untuk menarik massa dari lokasi. Sejak pembangunan gedung arsip BMKG dimulai pada November 2023, proyek itu terusik oleh sekelompok oknum yang mengaku sebagai ahli waris serta didukung massa dari ormas tersebut. Rendianto melaporkan. Sementara pedagang hewan kurban yang berada di lahan milik BMKG mengaku telah menyetorkan sejumlah uang untuk sewa lahan sebesar puluhan juta rupiah kepada Ketua Ormas Grip Jaya Tangerang Selatan. Pihaknya hanya bisa pasrah, uang sewa lahan jualannya tidak bisa kembali. Pasca pengosongan posko Ormas Grip Jaya di lahan milik BMKG di Jalan Pondok Betung, Tangerang Selatan, masih tampak berdiri lapak penjual hewan kurban milik Ibu Nina. Pemilik lapak menjelaskan awal mula dirinya membuka lapak hewan kurban di lahan milik negara tersebut. Nina bertanya kepada salah satu anggota ormas yang berada di lahan tersebut. Usai bernego dengan salah satu pengurus ormas, dirinya kemudian mentransfer uang sejumlah 22 juta rupiah. Dari jumlah awal yang ditetapkan ormas yakni sebesar 25 juta rupiah ke Ketua Ormas Grip Jaya Tangerang Selatan sebagai biaya sewa lahan dan uang koordinasi. Sementara itu, pasca pengosongan lahan BMKG, omset penjualan harian hewan kurban menurun drastis. Yang sebelumnya bisa menjual puluhan ekor sapi, kini 1 ekor pun sulit terjual. Apalagi uang setor sewa lahan untuk berjualan tak bisa kembali. Namun dirinya tetap berterima kasih kepada pihak BMKG yang memperbolehkan dirinya tetap berjualan hingga Idul Adha. Jadi lahan ini kan memang udah lama kosong ya, dan saya lihat ada pos ormas di situ, makanya saya bertanya karena ada yang nempatin. Saya nanya ke situ, saya tanya kalau saya mau nempatin hewan kurban di sini jualan gitu, saya koordinasi sama siapa? Dan mereka jawab bahwa ke mereka karena mereka sebagai wakil dari ahli waris gitu kan. Oh ya udah, saya bilang gitu. Terus akhirnya kita bertanya-tanya, negosiasi gitu kan, ya udah akhirnya saya menyewa lahan ini 22 juta. Saya untuk BMKG udah berterima kasih banget ya, udah menyiapkan lahan ini dan tidak mempermasalahkan dengan adanya saya di sini. Sebenarnya kan di sini saya salah karena saya salahnya ya karena saya menyewa bukan, tapi kan saya nggak tahu, betul kan? Dan dengan dia mengizinkan saya masih di sini aja, saya udah alhamdulillah. Kondisi terkini lahan BMKG sudah terpasang garis polisi dan papan Mabes Polri, serta dijaga ketat oleh pihak keamanan BMKG. Mujib Latumairisa melaporkan. Pura-pura membeli dan membuat sibuk penjaga toko, ini jadi modus dua emak-emak lakukan pencurian di sebuah toko emas di Bekasi. Dan akibatnya toko ini merugi hingga puluhan juta rupiah. Terlihat lihai dan memang niat lakukan pencurian. Dua wanita bekerja sama mengelabui pedagang di toko emas Sumber Jaya, Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kedua wanita ini datang berpura-pura hendak membeli emas dengan cara melihat emas dan mencobanya di tangan. Terlihat mencoba membingungkan karyawan toko, berkali-kali meminta untuk diambilkan jenis emas yang disuka. Namun, saat penjaga toko lengah, pelaku terlihat tak mengembalikan dan menyembunyikan gelang emas. Pemilik toko mengaku awalnya tak curiga karena kedua pelaku berlagak seperti akan membeli dengan gaya berpakaian dan tampilan cukup meyakinkan. Diperkirakan dua pelakunya berusia 50 dan 40 tahunan. Total kerugian toko ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pakai masker, pakai jilbab, jadi kelihatannya mata doang. Udah itu dia minta keluarin barang selalu lebih dari 3. Jadi dia berdua, nanti yang satu keluarin, temenin minta keluarin lagi, nanti dijajal dipakai di tangan, minta keluarin lagi,
Alasan tadi satu saya jadi beli, tolong dibikin surat. Habis itu anak gua kalau udah lupa yang di tangan dia, nanti saya jual dulu ke sebelah ya. Nah, itu begitu pergi langsung sebelah. Anak gua masih nulis surat, tahu-tahu dia mau kabur, gelangnya dia lupa tuh anak gua itu. Itu mereka di sini sudah sering apa bagaimana? Udah 4 kali. Pemilik toko menduga pelaku beberapa kali menipu dengan modus ini. Kasus ini sudah dilaporkan Polsek Bantar Gebang. Polisi belum berikan keterangan karena masih melakukan penyelidikan. Ari Ridwan melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas diduga diperkosa, dirampok hingga dibunuh di kebunnya. Saat ditemukan, mayat wanita tersebut dalam kondisi diikat dan kepalanya ditutupi kain. Bikin ngeri. Warga dusun Sukototo, Kabupaten Lampung Selatan digegerkan dengan penemuan sosok mayat perempuan di area perkebunan karet. Korban diketahui bernama Siti Suliasih, warga dusun Purwodadi, Desa Lulung Raya. Korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kebun miliknya sendiri, bahkan kedua tangan korban diikat, kepala terbungkus kain, dan celana dalamnya terlepas. Saat ditemukan, kondisi mayat wanita tersebut penuh luka di dahi dan leher belakang. Sebelum ditemukan tewas, adik Siti Sulasih menyebut kakaknya berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor sekitar pukul 9.30 pagi harinya. Ia juga membawa 1 tangki pupuk pertanian dan 1 celurit untuk membersihkan lahan yang baru dipanen jagung. Setelah ditemukan tewas, sepeda motor dan peralatan pertanian yang dibawanya hilang, diduga jadi korban perampokan. Mendapatkan korban ini dalam keadaan terlentang, kemudian tangannya itu seperti terikat kain ke belakang, kemudian mulut dari bagian hidung sampai ke mulut itu tertutup dengan kain, seolah-olah kayak diikat lah kain ke belakang itu. Jadi kemudian juga separuh pakaiannya dari perut ke bawah sudah tertanggal atau terlepas. Karena pakaian dalamnya berikut celananya itu sudah dalam posisi di atas perutnya. Setelah itu kemudian kami bersama Inapis melakukan olah TKP hingga kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penindakan otopsi guna mengetahui penyebab langsung dari kematian yang bersangkutan. Tak kunjung pulang, keluarga mencari bersama warga lain. Tak disangka sang gadis ditemukan sudah tidak bernyawa di area pohon karet di dusun Sukototo, Desa Rulung Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Semoga itu pelakunya sudah kelihatan siapa, kok sebegel itu gak ada apa-apa itu bahkan belum, ya Allah, belum bisa terima anak saya begitu. Polisi kini tengah melakukan penyidikan dan telah memeriksa sejumlah saksi guna tangkap pelaku pembunuhan. Destian Syah melaporkan. Lagi-lagi kecanduan judol membuat seseorang nekat melakukan tindak kriminal. Seorang pria menculik anak dan meminta tebusan hingga 150 juta rupiah. Pertemuan ini seolah mengobati duka lara sang ibu usai sebelumnya tangis kesedihan pecah di sebuah rumah di Desa Karangwidoro, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Kamis pagi. Saat anak laki-lakinya berusia 4 tahun diculik orang tak dikenal saat ibunya sedang keluar rumah. Pelaku masuk secara paksa dan menodongkan pisau ke asisten rumah tangga, lalu membawa korban kabur dengan mobil. Drama penculikan tak berlangsung lama, 4 jam berselang, petugas bisa menangkapnya. Sahabat biasa mungkin dengan almarhum terutama. Almarhum suaminya. Itu yang diculik itu kan papanya sudah meninggal. Jadi almarhum ini dengan pelaku ini sahabat. Modus pelaku terlebih dahulu mengirim pesan WhatsApp ke ibu korban, berpura-pura ingin membicarakan urusan bisnis di sebuah hotel di Kota Malang. Dan saat sang ibu pergi, pelaku bergegas beraksi mendatangi rumah dan menculik korban. Mengancam ART korban sambil meminta uang tebusan 150 juta rupiah dari tersangka butuh uang untuk main judi online.
Yang jelas tadi pas nyulik ini, yang jelas minta tebusan uang sebesar 150 juta rupiah, dan ibunya sudah transfer 2 kali. Di Polres ini sudah transfer sebelum lapor tadi 10 juta, perjalanan ke Polsek itu transfer lagi 10 juta pakai kiris, dan kirisnya ini mohon maaf, akunnya ini nyambung ke kiris judi online dari pelaku. Nah, ini ya Pak Sariskin ya, timbangan ya, hasil dari kabupaten juga. Jadi motifnya uang untuk minta tebusan. Pasal tentang penculikan bakal menjerat tersangka dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Sementara fokus keluarga korban kini dalam tahap pemulihan trauma karena kakak korban menyaksikan penculikan dan asisten rumah tangga yang ditodong pisau, kondisi psikologisnya terguncang. Polisi memastikan akan memberi pendampingan. Tutu Sugiarto melaporkan. Evakuasi dramatis para penambang yang terjebak longsor. Fakta selengkapnya usai jeda berikut. Jangan kemana-mana.